Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk bapak-bapak kita ini. Duit ya Pak ya? Cuan ya Pak artinya? Oke, siap. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke sambutan dan presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Wayan Dewantara selaku praktisi HR dan rumah narasi. Kepada Bapak Wayan kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali kita hari ini akhirnya bisa bertemu secara offline. Terima kasih pada Bapak Ibu dipimpin Pak Jos, tim dari Afris sudah mendukung kegiatan ini. Awalnya saya provokasi teman-teman yang ada di dana pensiun. Kita ini di perusahaan sangat jarang mendengar program yang memang mendukung perusahaan, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, PP 35 yang baru. Bagaimana perusahaan menyiapkan? Karena kami dari Klik ketemu dengan beberapa perusahaan, pertanyaannya hampir mirip. Kami belum siap dengan pesangon, uang kompensasi, dan lain-lain terkait dengan imbalan pasca kerja. Jadi saya coba bergerilya, ketemu salah satu yang bisa diprovokasi. Saat ini ketemu dengan Pak Firman. Ternyata ini juga ada bottleneck Pak, dari teman-teman industri dana pensiun mengakses ke perusahaan. Sebenarnya apa update sekarang? Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bulan November 2020 pasal 156 Pak ya, itu hilang. Waduh, kasihan ini industri dana pensiun. Tapi syukurnya di PP 35 muncul, dan itu menurut saya lebih clear. Tinggal bagaimana sekarang perusahaan mengupayakan supaya itu bisa diselenggarakan. Saya akan membawakan tren pengelolaan program pensiun seharusnya di Indonesia. Karena kalau dana pensiun nanti punyanya Pak Firman, Pak Yos. Di Undang-Undang 13 disebutkan bahwa untuk yang mencapai usia pensiun itu sudah tidak berhak mendapatkan uang pesangon karena dibayarkan melalui program pensiun di perusahaan. Tapi frase ini kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 pasal 58, untuk perusahaan yang mengikut sertakan dalam program pensiun sesuai dengan perundang-undangan di bidang dana pensiun, karena ada program pensiun di perundang-undangan jaminan sosial, jadi ada perbedaan. Itu bisa dibayarkan dari iuran pemenuhan kewajibannya atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang pisah. Nah, ini sesuatu yang baru. Ada pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pisah. Sebelumnya hanya pesangon saja dan penghargaan masa kerja. Jadi di sini ada penambahan manfaat yang bisa kita dapatkan dari keikutsertaan di dana pensiun. Nah, ini yang belum banyak dielaborasi oleh teman-teman di
perusahaan. Sementara dari dana pensiun, apa produk-produk yang dimiliki untuk ditawarkan ke kita, sehingga dengan demikian ada persiapan untuk menyelenggarakan pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pisah ini dari program pensiun. Perundang-undangan di dana pensiun mulai dari Undang-Undang 11 tahun 92 seterusnya sampai dengan yang terbaru diatur melalui peraturan OJK. Di sini ada perubahan-perubahan manfaat, sudah jauh berkembang dan itu bisa kita manfaatkan. Di dana pensiun penyelenggaraannya ada 2 jenis program. Yang pertama program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua, penyelenggaraan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Perusahaan bisa menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja atau istilahnya singkatannya DPPK. Kalau tidak mau ribet mengadakan dana pensiun sendiri, bisa melalui dana pensiun lembaga keuangan. Perbedaannya, kalau dana pensiun pemberi kerja itu punya kesempatan memberikan program manfaat pasti dan atau program iuran pasti. Salah satunya pesangon, penghargaan masa kerja, karena hitungannya sudah fix, itu masuk dalam manfaat pasti. Tapi di dana pensiun lembaga keuangan hanya boleh iuran pasti. Kemudian siapa saja pesertanya? Kalau dana pensiun pemberi kerja, pesertanya otomatis bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi kalau dana pensiun lembaga keuangan, pesertanya dari peserta perusahaan, peserta atau dari pekerja mandiri, dokter, lawyer, pengusaha itu bisa mendaftar ke DPLK. Tapi kita di perusahaan juga bisa mendaftarkan pekerja-pekerja kita di DPLK. Nah, ini yang menjadi kesempatan untuk kita menyelenggarakan program pensiun melalui dana pensiun, tapi bukan kita sendiri yang menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja. Kalau saya amati dari statistik OJK terakhir di bulan Juli, ini ada penurunan DPPK. Dari tahun yang ada di sini saya sampaikan hanya dari 2018 sampai dengan 2022 Juli turun 15%. Saya berkontribusi menurunkan ini tahun 2014, membubarkan satu DPPK juga. Kemudian dari sisi peserta DPPK, dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri, karena DPPK-nya turun, pesertanya juga turun hampir 96%, turun menjadi 96%. Tetapi peserta di DPLK itu naik 200%. Di dalam programnya, program-program pensiun yang tadinya menggunakan manfaat pasti itu juga turun hingga 81%. Tapi peserta program pensiun iuran pasti itu naik juga sampai 200%. Jadi tren ini sudah sudah terindikasi sejak tahun 2008 mungkin 2010, karena kami juga waktu itu membubarkan dana pensiun karena trennya adalah dari manfaat pasti ke iuran pasti. Cuman di sini menunjukkan bahwa tren itu memang benar-benar terjadi.
perusahaan beralih dari dana pensiun pemberi kerja ke dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian programnya sendiri beralih dari manfaat pasti ke iuran pasti. Nah, kalau kita kemudian melihat apa untungnya mengikuti program pensiun di dana pensiun, salah satunya tentu harus memastikan bahwa ada hasil pengembangan. Mau tidak mau kita bertanggung jawab terhadap dana yang menjadi kebutuhan di masa depan. Kalau tidak kita kembangkan, tentu akan jadi satu masalah. Dan masalahnya itu menurut saya akan sangat kritikal, karena ketika kita mulai sampai dengan manfaat program pensiun ini diterima, bisa jadi kita sebagai HR tidak ada di situ. Kita mendaftarkan pekerja sebagai peserta, pada saat dia pensiun mungkin kita sudah pindah tempat, pindah perusahaan, atau kita pensiun duluan. Jadi penyelenggaraan program pensiun itu sangat kritikal. Dan salah satu yang perlu kita pastikan harus memberikan hasil pengembangan. Karena kalau tidak ya nanti jadi rugi. Iuran setiap bulan tidak ada pengembangan, ya, jatuh-jatuhnya hanya di administrasi. Nah, syukurnya dari seluruh penyelenggaraan pengelolaan dana pensiun di Indonesia itu masih menunjukkan hasil positif. Jadi meskipun ada asuransi, dana pensiun lembaga keuangan ini bisa diselenggarakan oleh asuransi atau bank, tapi dana pensiunnya sendiri masih tumbuh. Kalau dilihat dari tahun 2018 sampai 2021, pertumbuhannya 5,8 sampai 7,2%. Kalau proyeksi di 2022 ini kemungkinan di 5,9 sampai 6 masih dapat. Jadi penting buat kita program pensiun itu kita pastikan pengembangannya. Nah, ini yang jarang juga dimiliki, kemampuan untuk menganalisa terkait dengan investasi, memastikan terjadi pengembangan, itu sangat jarang di teman-teman HR. Kalau kita bicara tentang remunerasi, compensation benefit, pertanyaannya masih skala upah, kemudian upah sundulan mungkin agak berkurang, sekarang muncul uang kompensasi. Nah, bagaimana kita bisa mendanai program-program semacam itu? Nah, kalau kita melihat tren tadi, kesimpulannya adalah perusahaan mengarah ke program pensiun iuran pasti dan dana pensiun lembaga keuangan. Sangat jarang yang akan menuju ke program pensiun manfaat pasti dan DPPK atau dana pensiun pemberi kerja. Nah, manfaat pensiun di dalam DPLK atau di dalam dana pensiun ada beberapa, termasuk juga pemain berkala. Tapi di DPLK Bapak Ibu nanti akan mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi iuran, kemudian pengalihan dari dana pensiun yang lain. Kalau dialihkan berarti apa? Bapak Ibu bisa beralih dari satu dana pensiun ke dana pensiun yang lain. Di sini kesempatan kita untuk menyelenggarakan program yang lebih fleksibel. Satu tempat mungkin biayanya lebih ringan, kita bisa ke sana. Atau bisa menunjukkan hasil investasi lebih baik, kita juga bisa beralih. Kemudian hasil pengembangannya. Nanti setiap peserta punya saldo masing-masing, kemudian ada hasil pengembangannya.
Di peraturan OJK yang baru, jenis-jenis manfaatnya mulai dari dana pendidikan, dana perumahan, untuk ibadah, ini belum dielaborasi. Beberapa dana pensiun masih keteteran untuk menyiapkan manfaat ini di dalam peraturan dana pensiunnya. Nah, yang akan kita fokuskan hari ini adalah manfaat dana pensiun untuk dana kompensasi pasca kerja. Artinya dari peraturan OJK sendiri sudah menyiapkan wadahnya, dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sudah menyiapkan salurannya juga untuk perusahaan supaya bisa memanfaatkan program-program di dana pensiun. Dari hasil survei yang kita selenggarakan dalam 1 bulan terakhir, 81% perusahaan yang belum menyelenggarakan masih dalam tahap pertimbangan. Ada banyak kemungkinan masih ragu-ragu untuk mengikuti dana pensiun atau program pensiun, atau masih belum tahu apa itu program pensiun, program imbalan pasca kerja yang bisa disupport oleh dana pensiun. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini lebih banyak informasi yang akan kita gali sehingga kita bisa punya pemahaman dan mungkin juga membantu perusahaan, meyakinkan perusahaan apa yang harus dilakukan dengan program imbalan pasca kerja, termasuk juga pensiun, pesangon, dan uang pisah. %74% sudah mengatur baik di PKB maupun PP-nya. Cuman masih ada beberapa yang belum diatur. Nah, Bapak Ibu yang belum mengatur tentang program imbalan pasca kerja ini, nanti bisa menyiapkan seperti apa pengaturannya, apa-apa saja yang bisa kita siapkan untuk karyawan, apa kebijakan yang harus diatur, misalnya kepesertaan, besarnya iuran, kemudian kapan didaftarkan sebagai peserta. Ini harus diatur juga di dalam PP dan PKB, termasuk komponen yang akan kita gunakan untuk pembayaran uang pesangon ataupun uang pisah. Kemudian sekitar 72%, ya, sekitar 38% itu PP PKB-nya masih dalam proses pembaruan. Jadi ada kesempatan untuk mengubah. Kalau yang sudah berubah, mungkin nanti bisa dipertimbangkan apakah amandemen bisa dilakukan. Tapi yang belum berubah dan dalam proses perubahan, kesempatan untuk memasukkan klausul terkait dengan program imbalan pasca kerja. Bagaimana pendanaan terhadap program ini bisa dilakukan. Kemudian iuran porsi perusahaan, trennya yang paling banyak adalah kurang dari 5%, baik iuran perusahaan maupun iuran pekerja. Jadi di dalam program pensiun, pekerja bisa mengiur, perusahaan otomatis yang menyelenggarakan program harus mengiur. Tapi pekerja boleh tidak mengiur. Paling banyak kurang dari 5%. Dan kalau kita lihat antara 5-10% itu iuran perusahaan. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur iuran perusahaan start mulai misalnya 1%, 2%, sampai 10%. Itu merupakan praktek yang umum dilakukan di perusahaan-perusahaan yang ikut survei. Kalau kita bandingkan antara perusahaan yang mengelola dana pensiunnya di dalam dana pensiun pemberi kerja dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan dana pensiun lembaga keuangan, tingkat kepuasan perusahaan yang menggunakan dana pensiun lembaga keuangan
relatif lebih tinggi. Misalnya kepuasan pengelolaan program. Kalau di DPPK masih ada yang merasa belum puas. Tapi kalau di DPPK masih ada yang belum puas, di DPLK puas atau puas sekali. Tentu ada juga aspek-aspek lain termasuk administrasi, biaya, hasil pengembangan, itu perlu kita selalu ukur supaya kita bisa membandingkan sebelum program dengan setelah program. Dari yang kita survei yang sudah menyelenggarakan dana pensiun masih merencanakan adanya perubahan. Apa saja perubahannya? Menambah manfaat program. Bisa jadi karena mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, jadi perlu ditambahkan. Kemudian mengubah programnya dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Ini berarti kalau dia di DPPK dibandingkan harus mengelola dana pensiun pemberi kerja sendiri, lebih baik ke DPLK karena lebih mudah administrasinya, sumber daya yang harus disiapkan juga lebih sedikit. Kemudian lembaganya sendiri, mungkin ada rencana memilih provider dana pensiun yang berbeda. Dan yang terakhir, besaran iuran porsi perusahaan. Jadi mungkin ada penambahan. Kalau Bapak Ibu menggunakan PKB, bisa jadi ada masukan dari serikat pekerja, serikat buruh untuk menambah iuran porsi perusahaan. Ini sekilas sebagai pengantar Bapak Ibu untuk memahami program-program imbalan pasca kerja dan kemudian bagaimana itu bisa diselenggarakan melalui dana pensiun lembaga keuangan. Karena trennya menuju ke sana dibandingkan harus menyelenggarakan sendiri. Dengan tren ke DPLK, tentu kita harus benar-benar paham apa sih yang dilakukan DPLK, apa itu DPLK. Karena kalau kita nggak paham, yang muncul nanti kecurigaan. Dan itu wajar, karena Bapak Ibu bertanggung jawab, akuntabel terhadap dana perusahaan, dana yang ada di pekerja untuk bisa dijamin keamanan dan pengembangannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu masuk untuk memahami dana pensiun lembaga keuangan, bagaimana akan membantu kita dalam penyelenggaraan program pensiun, program-program imbalan pasca kerja, dan Bapak Ibu lebih siap untuk mengajak perusahaan, mengajak manajemen, juga mengajak serikat pekerja, serikat buruh menuju program imbalan pasca kerja yang lebih sustain. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pembicara berikutnya. Nanti setelah Pak Firman akan dilanjutkan oleh Bu Ayu untuk sharing, dan kemudian kita tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mulai mencatat apa kira-kira yang jadi kendala, masalah di dalam perusahaan saat ini untuk menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih, selamat siang. Berikan aplaus untuk Bapak Wayan Dewantara. Oh ya Pak, dalam pengisian tadi Bapak penyampaian materinya itu kan Bapak dari hasil survei juga ya Pak ya? Ya. Dari peserta yang mengisi Google Form. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk